Abdurrahman bin Auf itu istrinya 4. Tapi Abdurrahman bin Auf itu kaya. Jadi kalau mau bininya banyak, kaya dulu. Karena kita golongannya sahabat, bukan golongan Nabi. Allahumma salli ala hadha an-nabiyil karim alladhi qad hamalana minaz zulumati ila an-nur ila siratil mustaqim, amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, di hari yang mulia ini mari kita tetap sama memanjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita. Allah sampaikan kita pada bulan mulia ini. Allah beri kepada kita keimanan yang begitu indah, hingga pada pagi yang mulia ini kita masih dihadirkan ke mushola yang kita cintai ini. Syukur, tasbih, pujian-pujian senantiasa selalu mengucur daripada lidah kita. Insyaallah kita semua, harapan kita akan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam kehadiran junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita berharap, semua kita berpinta kiranya kita dapat berkumpul dengan Rasulullah nanti akhirnya, dan kita akan bersamanya masuk ke dalam surga, dan kita insya Allah semua berharap akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah, jamaah subuh yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha." Telah ditetapkan neraka jahanam itu kebanyakan penghuninya adalah jin dan manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menentukan takdir kita jauh sebelum langit dan bumi serta arsy-Nya Allah diciptakan. Neraka jahanam itu diciptakan untuk bagi mereka yang mengamalkan amalan neraka. Begitu juga dengan surga. Surga diciptakan untuk mereka yang mengamalkan amalan surga. Penduduk neraka jahanam itu sebagian besarnya jin dan manusia. Kita inilah manusia, tapi insya Allah kita tidak akan menghuni neraka jahanam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Siapa mereka yang akan menghuni neraka jahanam itu? Lahum qulub, mereka yang mempunyai hati tapi tak mau memahami. Sebenarnya Pak Bu, hati kita ini tahu kita salah atau tidaknya, benar atau tidaknya perbuatan kita. Hati kita paham. Hati kita menolak ketika kita melaksanakan perbuatan yang salah. Hati kita menolak ketika kita berbuat perbuatan yang dosa. Cuma kadang-kadang nafsu kita tinggi. Kalau kita mau mengikutkan hakikat hati sebenarnya, nggak payah ilmunya banyak-banyak. Ikutkan aja apa kata hati itu. Kenapa? Hati itu adalah hakim yang terbaik. Cuma nafsu goda dia. Keinginan tertanam di dalam hati itu menjadikan kita berbuat salah. Begitu banyak ayat-ayat Allah
Subhanahu wa taala kita tidak mau memahaminya. Sadar kita atau tidak sadarnya, penyakit hati ini akan membawa kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Kalau penyakit kanker meninggal baik, penyakit jantung meninggal baik, sakit covid meninggal baik, tapi penyakit hati akan menghantarkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Hasad, iri, dengki. Nah, hari ini ketika kita mau memperbaiki bagaimana hati kita jangan rusak, apa alatnya? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Enggak ada lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, apapun yang ada di dunia ini, apapun yang hendak kita miliki, Masya Allah tabarakallah, hati ini milik Allah. Jadi sekuat apapun kita menginginkan dunia, cumalah sampai pada keinginan, jangan sampai pada hati kita. Yang boleh cuma apa? Jatuh hati. Jatuh hati boleh nih emang. Kalau nggak pakai hati tak bisa kita merasa. Tapi jatuh hati kepada apa? Kepada hal yang benar. Jatuh cintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah tidak pernah berkhianat. Allah tidak pernah mendustakan janji-janjinya. Cuman kita lebih selera dengan apa? Dengan yang fana. Kayaknya abstrak, apa namanya? Langsung, instan. Nah, itu dia. Kayaknya instan dia. Kita lebih jatuh cinta kepada yang instan, padahal janji Allah pasti. Nah, hari ini ketika kita berbuat amal, kita kadang-kadang kecewa sama Allah karena apa? Kita merasa tidak dibalas Allah amal perbuatan kita, padahal Allah simpan nanti untuk hitung-hitungan. Kita kan mau dihitung, kita kan mau dikerah. Kalau nanti kita dikerah, kalah kayak mana? Kalau amal kita dibalas di dunia, ada amal yang dibalas di dunia, ada istidrak namanya. Kenapa? Allah tidak mensisakan apapun di akhirat. Illa min khalaq, habis, bangkrut. Kita sholat, Masya Allah tabarakallah, ada yang 2 rakaat, 4 rakaat, ada yang ratusan rakaat. Kadang-kadang kita mesti merasa salut. Salat kita ini, kita sudah mampu salat dengan 23 rakaat tarawih, kita mampu dengan 11-nya tahajud, kita mampu dengan 82 misalnya. Kita sudah mulai besar hati, kita mulai jumawa. Inilah kita akhir-akhir zaman nih. Kalau para sahabat dulu biasa 100. Para ulama-ulama terdahulu itu biasa 100, itu sikit sama mereka. Kita 40 aja pun udah berdebar-debar jantung kita, kepingin kena ujilah. Ini penyakit hati ini, kepingin kita ditengok orang. Padahal para sahabat ada yang 1000, para tabi'in 1000, Masya Allah tabarakallah, hingga mereka tidak lagi sibuk akan keduniaan. Dunia ini seperlunya, tidak sekeinginnya. Kalau ingin kita, Masya Allah, orang punya mobil 2, kita kepingin mobil 2. Sampai orang punya bini 2, kita pun kepingin. Asal jangan masalah, boleh. Karena apa? Kalau kita membaca sejarah sahabat, Abdurrahman bin Auf itu istrinya 4. Tapi Abdurrahman bin Auf itu kaya. Jadi kalau mau bininya banyak, kaya dulu. Karena kita golongannya sahabat, bukan golongan Nabi. Nah, itu dia. Jadi jaga hati kita, bagaimana hati ini terus kontinu bisa berzikir kepada Allah, hingga apa? Kita tidak masuk dalam kategori lahum qulub la yafqahuna biha. Bisa-bisa kalau harapan kita, hati kita ini bisa merasakan kebesaran Allah. Kita bisa bertadabbur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penghuni neraka jahanam itu dari golongan manusia. Mereka siapa? Mereka yang memiliki mata, la yubsiruna biha, tapi nggak digunakan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang tidak ditengok, langit sudah tak bertiang. Apalagi semua kita tengok bintang begitu bertaburannya, padahal bintang segitu besarnya. Kita tengok bagaimana matahari tidak pernah berkhianat. Coba kita tengok, kira-kira matahari pernah berkhianat terbitnya dari selatan, terbenamnya dari ke utara? Kan nggak pernah khianat.
begitulah tunduk patuhnya apa-apa yang diciptakan Allah. Untuk kita lihat lah bagaimana kita yang dikasih fikir, bagaimana kita yang dikasih akal nggak tunduk patuh atas segala perintah Allah. Na'udzubillah. Allah telah berikan rezeki kepada kita, Allah berikan kesempatan hidup sama kita, Allah beri kita janji dari apa? Dengan masuk ke dalam surganya Allah. Dengan janji itulah kita berharap insya Allah kita semua masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita punya mata, gunakan melihat kebesaran Allah, gunakan melihat bagaimana kita harus dianjurkan tolong menolong. Nah, ini bulan puasa Ramadan, masya Allah tabarakallah. Cuma bisa mengingatkan, ada 3 sedekah yang paling utama. Saya pikir 2 sudah tertunaikan. Apa itu? Orang selalu memberikan minuman ke musola, orang sudah memberikan takjil buka puasa ke musola. Sedekah terbaik ada 3. Yang pertama makanan, yang kedua minuman, yang ketiga pakaian. Pas kali ini. Kenapa? Jangan sampai ada lagi anak-anak yatim yang miskin menangis tidak punya baju baru raya. Nah, ini para agnia coba berpikir untuk bisa mensedekahkan di sekelilingnya, bisa melihat anak-anak yatim yang miskin. Ada kadang-kadang anak yatim kaya pula bapaknya punya warisan. Ini bukan harus tidak memberi, tapi kan masih ada lagi yang lebih perlu. Anak yatim memang tapi lebih kaya, cuma emaknya cantik. Ini itu baru memang selera jangan ngasihnya. Emaknya cantik. Nah, ini takut kita jadinya. Nah, masya Allah. Kalau bisa anak yatim yang miskin, yang tua maknya. Nah, itu dia. Jangan yang selera ngasih anak yatim masih muda maknya, nanti berdebar. Bahaya kita, berdebar. Nah, itu dia. Jadi gaduh pula. Inilah hari di nuansa Ramadan hari ini apa yang kita bikin? Pertama, sedekah makanan sudah kita buat, sedekah minuman sudah kita buat. Kita berusaha nanti di 1 Syawal jangan ada anak-anak yatim yang menangis karena tak punya baju baru. Nah, yang ketiga apa? Mereka yang punya telinga tapi tak mau mendengar. Masya Allah tabarakallah. Kadang-kadang pura-pura bodoh dia. Segitu banyak majelis ilmu tidak didatanginya, segitu banyak nasihat diabaikannya. Dia merasa bahwasanya hidupnya hanya untuk mati. Padahal telinga ini akan dituntut bagaimana ketika dia tidak mendengar nasihat-nasihat dan tauliah agama, bagaimana tidak mendengar daripada kalam-kalam ilahi yang dibacakan. Jadi kita ini Pak, Bu, sebagai penutup ada 7 seharusnya organ tubuh yang kita istighfarkan. Apa itu? Pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga mulut, yang keempat tangan, yang kelima kaki, yang keenam perut, yang ketujuh kemaluan. Setiap hari dikumpulkan dalam kata istighfar itu apa? Astaghfirullah. Hadirkan semua dosa-dosa mata yang pernah diperbuat. Hadirkan semua dosa yang 7 nih. Minta sama Allah. Di bulan puasa ini kan syahrul istighfar, bulan pengampunan. Minta semua. Kenapa? Mata kita ini kan suka berdosa. Masya Allah tabarakallah. Kibut ketengok suruh dia orang kibut. Alasannya undangan. Begitulah nutup-nutup aib jadi supaya jangan ketahuan kali undangan. Untung sekarang musimnya koro-koro. Nah, jadi betuah juga ada COVID nih memang. Salah satu manfaat COVID-nya apa? Menghentikan keyboard. Ada juga, makanya benar apa? Wa ma khalaq, bukan masya Allah tabarakallah. Ma khalaq tahada batila. Nggak ada yang sia-sia. Ternyata apa? Diciptakan COVID, orang nggak maksiat, nggak buka keyboard lagi. Nah, itu dia masya Allah. Jadi mari sama-sama kita jaga hati kita terus beristighfar kepada Allah dengan apa? Dengan bulan istighfar, dan insya Allah bulan puasa ini akan menghapus dosa-dosa kita dan menjadikan kita orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka